Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya hari ini. Sekarang kita masuk dalam pelajaran agama. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangan, tunduk kepala dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami akan belajar tentang agama. Kiranya Tuhan berkati kamu semua agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semuanya, kita akan belajar dari pelajaran 4 halaman yang ke-29 tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Bapak Guru akan menjelaskan materi dan tugas-tugas yang sudah Bapak Guru kasih minggu lalu. Nah, sebelumnya Bapak Guru mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah lihat petir? Nah, seperti gambar yang di sini nih, petir. Nah, pasti ketika ada petir dan sudah tentu pasti ada juga yang namanya hujan. Siapa yang takut nih dengan petir? Nah, kalau petir datang, siapa yang langsung masuk rumah? Siapa yang langsung sembunyi? Nah, semua kita pasti takut dengan petir karena petir bisa melukai diri kita. Nah, sehingga kita harus berdiam diri atau bersembunyi di dalam rumah. Baik itu hujan, kemarau, mendung, cerah, bahkan panas sekalipun, itu adalah gejala alam, peristiwa alam yang saat ini kita bisa melihat bahwasanya ini bermanfaat bagi umat manusia. Apa manfaat hujan dalam kehidupan manusia? Nah, kalau hujan bermanfaat untuk menyiram tanaman, membuat pasokan air minum, bisa mencuci baju. Nah, masih banyak lagi yang bisa fungsi hujan dalam kehidupan manusia. Seperti kemarau, mendung, nah cerah, panas, bahkan dingin. Nah, semua itu mempunyai manfaatnya masing-masing. Seperti tugas-tugas yang anak-anak semua sudah kerjakan ya, yang seperti sudah Bapak Guru kasih. Ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai, angin topan. Nah, itu adalah contoh peristiwa alam yang merugikan manusia. Membuat manusia menjadi rugi, membuat manusia menjadi memiliki dampak dari gejala alam yang merugikan. Nah, di sini siapa yang pernah atau melihat kebanjiran? Atau rumahnya pernah kemasukan air pada saat hujan. Nah, pasti anak-anak semuanya, pasti orang tua, bahkan keluarga pasti sedih kan? Ketika hujan datang deras, banjir, terus masuk ke dalam rumah, pasti kita akan sedih. Dan pasti kita akan mengungsi karena tidak bisa ditempati kalau masih banjir. Nah, anak-anak tahu nggak? Pada tahun-tahun sebelumnya ada peristiwa gunung meletus pada tahun 2013 di Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi, dan di Karo, Sumatera Utara, yaitu Gunung Sinabung. Nah, banyak peristiwa-peristiwa alam yang terjadi yang menguntungkan manusia ataupun yang merugikan manusia. Nah, anak-anak semua, di setiap gejala alam tersebut, di setiap peristiwa alam tersebut, ada Allah hadir, ada pemeliharaan Allah. Allah memiliki rencana dalam kasih-Nya sehingga mendatangkan atau membuat sebuah peristiwa atau gejala alam yang ada manfaatnya bagi manusia. Seperti hujan tadi contohnya. Nah, kenapa ada peristiwa alam yang merugikan? Nah, seperti apa banjir? Nah, ini terjadi agar manusia bisa diingatkan kembali jangan membuang sampah sembarangan sehingga akan mendatangkan banjir. Karena kalau buang sampah sembarangan nanti selokan-selokan air tertutup. Nah, anak-anak semua juga tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Karena kita harus menjaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir. Nah, kemudian di halaman 31 dijelaskan mengenai satu cerita Alkitab pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya di atas perahu, tiba-tiba
ada angin ribut atau angin topan yang sangat kuat. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur. Dan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ketakutan. Apakah mereka selamat atau tidak? Nah, karena itu Tuhan Yesus bangun dan berkata kepada danau, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu kembali menjadi tenang. Nah, anak-anak semua yang ada di dalam dunia ini, semua gejala alam, semua peristiwa alam yang ada di dunia ini, semuanya adalah kehendak dari Tuhan, berada di bawah kendalinya Tuhan. Tuhan bisa mengatur semuanya, gejala alam apapun itu ada di bawah kendalinya Tuhan. Jadi anak-anak, kita semua jangan lupa bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu selalu memelihara kita, karena setiap kehidupan yang ada di dalam hidup kita semuanya ada dalam kendali Tuhan. Oke anak-anak semuanya. Nah, pada saat ini itu penjelasan dari materi yang Bapak Guru sudah sampaikan bagi kalian melalui tugas-tugas yang Bapak Guru kasih. Demikian pelajaran agama kita di pagi hari ini. Jadi anak-anak semuanya harus belajar untuk bisa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memelihara dan menolong kita semuanya. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh belajar tentang kehadiran-Mu, kehendak-Mu, mengenai gejala alam yang boleh terjadi. Kiranya Tuhan yang berkati kami semua, jaga lindungi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.